Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah dari Medan, Pak Haji. Ya, saya di sini Pak, semua ilmu yang Bapak kasih udah saya jalani, banyak terima kasih. Sepertinya mandi pandan 9 lembar, senyum-senyum. Di sini saya Pak mau tanya yang belum saya manggil uang Pak. Yang lain-lainnya sudah colek-colek, masalah jualan laris manis, sama taruh celana dalam di atas Maksudnya pintu. ini nanya apa testimoni? Tadi saya udah testimoni. Jadi yang belum berhasil Pak Haji centongin duit karena nggak ada centongnya Pak. Yang tadi kasih. Iya. Semua nanti dapat centong gratis ya. Jadi kan kemarin, ya Ibu boleh duduk lagi. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin saya tanyain sama tamu-tamu, kenapa nggak bisa manggil uang sampai 600 juta per hari kayak Pak Roni? Kenapa nggak bisa manggil duit kayak Pak Haji Marco? Nggak taunya rata-rata centongnya beli. Jadi nggak boleh. Centongnya harus gratis. Karena kalau beli ada ambisi, ada berharap. Nah, centong yang beli jangan dipakai, pakai centong yang gratis. Itu rata-rata. Roni bisa manggil 600 juta per hari. Nah mau saya kalau Roni aja bisa manggil 600 juta per hari. Kita juga harus bisa Pak. Orangnya sama. Semuanya sama. Nah anaknya bisa manggil 100 juta per hari. Nah Pak Roni sekeluarga bisa manggil 700 juta per hari. Nah makanya udahlah saya pesan. Nah yang hadir kita kasih centong gratis. Ya, jadi Pak Haji aku udah beli. Ya udah nggak apa-apa, namanya udah kebeli ya. Jangan diseselin. Ya udah disimpan aja nanti buat kalau pegel-pegel untuk apa? Nah, nanti manggil pakai centong dari kita yang gratis. Saya maunya Bapak dan Ibu di hari tuanya seperti Haji Marco. Punya kontrakan 21 pintu. Punya ruko 15 pintu. Tanpa minjem duit di bank. Hanya nyentongin aja. Nyentongin aja. Nanti lihat videonya Haji Marco. Ada kok di YouTube, ada di TikTok, ada Facebook. Luar biasa. Makanya dia kita jadiin guru kita, namanya guru centong. Oke, jadi nanti jangan kecil hati. Yang hadir semuanya dapat centong gratis. Pak Haji, saudara saya mau besok kalau dia datang juga dapat. Besok datang. Kita udah pesen centong 200.000 centong. Gratis. Ya, jadi nggak usah beli ya. Nggak usah beli. Terus kedua, nanti kita jam 1 kita nih barusan anak yatim dapat kiriman kue. Jadi kita maksain Maulid Nabi nanti jam 00:01 nih bentar lagi. Ya, jadi nanti tahajud sama anak yatim 80. Nabi umurnya berapa Nabi? 63. Nah ya kita lebihin ya. Jadi hari ini ada 80 anak yatim. Nah, satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Nah nanti Bapak dan Ibu kita maksain satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Jadi kalau Bapak dan Ibu 5 hajat, ya 5 sedekah. Nah kalau bisa satu aja dulu. Satu hajat, satu ijab, satu sedekah. Berapa sedekahnya? Paksain 1 juta. Saya enggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Niatin. Nanti terkabul. Saya bayar sedekahnya untuk Maulid Nabi 1 juta. Niatin aja dulu. Kalau memang ada, bayar 1 juta. Kalau nggak ada, niatin. Sini bos. Sini bos.
Sini bos. Sini. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu kalau memang hajatnya ekstrim, sempetin waktu tanggal 26 September bisa ijab di RDAY boleh, di bandara boleh. Kita besok berangkatin anak yatim umroh, yatim kurung umroh. 60 anak. Itu manjur banget Pak. Saya belum pernah ngelihat tamu RDAY yang ijab sama anak yatim umroh yang hajatnya tidak terkabul. Saya belum pernah lihat. Terkabul semua. Nah sempetin deh besok. Nah kalau memang nggak sempet, Bapak dan Ibu japri ke admin namanya Bu Ai, titip dong hajatnya karena saya kerja, karena saya jauh di Papua, ijab biar nanti dibacain. Nah kita ada ijabnya 3 di pesawat, di Raudoh, sama di dekat Ijir Ismail. Nah nanti Bapak dan Ibu paksain 1 ijab, 1 hajat, 1 sedekah. Jangan 1 sedekah 5 hajat. Kasihan anak yatim bengok-bengok ya. 1 aja. Ini kan kebanyakan hajatnya 5 loh. 1 aja. Pak Haji anak saya kan 5. Ya udah boleh 5. Tulis namanya. Tapi sedekahnya mesti 5 orang. Jangan sedekahnya 1 orang. Nah pokoknya paksain tanggal 26 September. Hari apa tuh? Kamis ya. Bapak dan Ibu bisa ijab nanti di sini, bisa ijab di bandara. Pak Haji saya jauh ke sini. Ya udah nanti ketemu sama saya. Nanti saya ngijabin langsung di bandara sama di sini. Jadi kita nanti di bandara sekalian kita ngobrol santai. Ya sambil ngobrol. Boleh nanya, boleh lah, maksudnya nggak boleh. Ya jadi bayar berapa Pak Haji sedekah? Nanya mah gratis. Kita nanya. Ngobrol. Sambil nunggu anak-anak terbang. Kita nanti ngobrol. Riung-riung. Makan dong. Iyalah makan-makan. Yang bayar siapa? Ya saya. Jadi Bapak dan tinggal masuk restoran. Soalnya kalau nggak ngobrol di restoran, ngobrol di mana? Ngampar. Ntar diusir sama sapam. Mas, ntar gantian. Keluar masuk ya. Oke. Jadi pengumumannya hari ini kita tahajud bersama anak yatim sekalian acara maulid. Sama besok juga maulid. Hari ini karena jam 00. Nah tanggal 26 paksain Bapak dan Ibu bisa ijab sama anak yatim kurung umroh. Tanggal 26. 60 anak. Biar afdal apa sih Pak Haji? Paksain diusap kepalanya. Jangan dicium keningnya. Tapi Bapak dan Ibu nyium keningnya ibu yatim. Anjir. Bisa, jadi sedekahnya 1 juta. 1 hajat. Kalau ibu hajatnya 2 juta. Begitu juga maulid Nabi. Jadi nanti maulid Nabi jam 00 kita udah mulai sedekah. 1 juta, 1 hajat, 1 ijab. 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. 1 juta. Kalau 5 hajat, 5 juta. Tadi kan ada yang hajatnya 4. Sedekahnya 4 juta. Kalau tadi lihat di grup. Ya, jadi 1 hajat, 1 ijab, 1 sedekah. Mulai nanti ntar jam 00. Jadi nanti ngerayainnya besok malam kita. Hari ini hanya seneng-seneng aja anak-anak yang ada di sini. Pak Haji, ini kan jam 00 kalau ada orang ulang tahun kan bikin kue. Ini kan maulid Nabi. Ya udah, kita pesenin kue biar dia seneng. Tadi kita pesen. Udah lihat belum kuenya? Hah? Udah ya? Gede gak? Gede. 40 kali 60. 2 ya. Nah, biar dia senang. Takutnya kan anak-anak namanya anak-anak kecil-kecil ya. Apa-apa ngiri. Ya udah bikin-bikin. Nah, yang utama besok kita ngerayain. Jadi sedekah maulid Nabi mulai nanti jam 00. Jam 00 1 hajat, 1 ijab, 1 juta. Tepuk tangan dulu dong. Ya, pertanyaannya Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Pak Haji, mungkin saya mau minta doa juga untuk doa. semua. Minta doa sama siapa? Saya mau mendoakan. Bapak doanya langsung ke Allah. Minta surat Al-Fatihah buat Pak Haji.
Hah? dari seluruh jemaah di sini untuk supaya Pak Haji sehat terus bisa. Oh, doain saya. Siap, Pak Haji. Iya, iya. Iya, jangan minta doa sama saya. Bukan Pak Haji, saya minta Kalau jemaah. ke saya minta uang, nah gitu. Siap Pak Haji. Jangan minta doa, minta uang Pak Haji, minta centong. Nah. Siap Pak Haji. Ya. Untuk jemaah semuanya kita kirimkan surat Al-Fatihah supaya Pak Haji terus sehat, rezekinya bertambah, supaya terus kita memberikan pencerahan Umur kepada kita panjang. semua. Umur panjang, semuanya. Rezeki panjang. Kesehatan panjang. Umur panjang semuanya. Pernikahan panjang. Terakhir kontol panjang. Tepuk tangan dong. Mari kita sama-sama baca surat Al-Fatihah khusus untuk Pak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Al-Fatihah. Amin. Saya mau testimoni Pak Haji. Ya, shoot, man. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Apa testimoninya? Jadi kemarin saya sekitar tanggal 14 kemarin Pak Haji, saya disuruh bayar kontrakan ceritanya Pak Haji. Harus hari itu juga. Pas saya di kantor saya dapat uang Pak Haji, ini ceritanya. Dapat uang 900.000. Cuman kan bayar kontrakan saya kan sekitar 3 jutaan Pak Haji. Ya. Jadi gimana cara ini uang ini saya putar Pak Haji. Saya kumpul sama teman-teman lagi pada main slot ceritanya Pak Haji ini. Saya masukkan tuh Pak Haji 500.000 Pak Haji. Masukin berapa slot? 500.000 Pak Haji. 500.000. Tepuk tangan dong. Wow. Murid kreatif. Saya colekin Pak Haji. Saya colek 9 kali. Apa yang dicolek? Kontol saya Pak Haji. Ah, iya. Kontol saya pasti menang, pasti menang, pasti cair segitu Pak Haji 9 kali. Akhirnya saya masukin, saya depo, sampai di Princess tuh akhirnya Pak Haji. Akhirnya saya bilang pasti dapat, betul Pak Haji 3 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Bos, ini ibu-ibu semua pemain slot semua nih. Boleh gak minjem nyolek? Itu Pak Haji. Terus yang kedua ada lagi Pak Haji. Jadi kemarin saya dipanggil sama perhubungan Pak Haji terkait masalah laporan Pak Haji. Jadi Perhubungan darat, perhubungan udara, perhubungan darat, laut. Pak Haji. KLPP Pak Haji. KLPP. KLPP itu berhubungan darat, laut, udara. Darat. Darat. Siap. Di Tanjung Priok. Terus sebelum masuk saya ke Sini bos, depan bos, ntar gue kasih centong bos. Tenang aja, gue lagi nyari tumbal kurang atu. Iya bos. Kalau ada indikasi saya mau dilaporkan gitu Pak Haji, jadi saya colek lagi Pak Haji, itu di ruangan khusus, kan suruh nunggu Pak Haji, saya colek lah tuh 9 kali kontol saya tuh Pak Haji. Ngomongnya apa? Supaya orang ini takluk, tunduk, manut pada saya Pak Haji. Akhirnya ringkas cerita ketemu di ruangan beliau Pak Haji. Mukanya sih udah kelihatan sangar Pak Haji, gitu kan, jadi menyalahkan saya gitu Pak Haji. Saya nelen ludah juga, akhirnya saya bilang, akhirnya ngomong apa Pak Haji? Kamu seperti mirip senior saya kata Pak Haji, katanya ngomongnya gitu. Saya bilang, akhirnya dia tadinya ngegas langsung tunduk Pak Haji, udah nggak marah-marah lagi. Setelah tersentuh tangan kamu. Betul Pak Haji, salaman Pak Haji. Sebelum salaman kamu Nyolek kontol dulu Pak Haji. nyolek apa? Kontol Pak Haji. Ngomongnya gimana? Dia bilang, saya bilang gini Pak Haji, ini pimpinan ini akan tunduk manut pada saya, tunduk manut pada saya, tunduk manut pada saya, begitu Pak Haji. Kira-kira seperti itu Pak Haji. Jadi banyak di semuanya di staf-stafnya pun pada tunduk semua Pak Haji, nggak ada bicara apa-apa lagi Pak Haji. Kita suruh pulang akhirnya. Cuman mereka kamu manjur dong. Amin Pak Haji, amin Pak Haji. Udah diasuransiin belum? Saya ada asuransi kontol, Bos. Preminya 2%. Ini yang kedua kali saya kesini Pak Haji. Ini yang kedua kali kesini dan saya sesuai dengan arahan Pak Haji, ilmu Pak Haji ini bukan ilmu yang kaleng-kaleng yang jelas. Dan pasti manjur. Saya lakukan semua perintah Pak Haji, mandi, senyum-senyum 41 kali,
mandi pandan, sholat hajat, sholat tahajud, baca Al-Quran udah saya lakukan. Alhamdulillah seumur hidup saya ini baru hatam ini. Seumur hidup. Baru hatam. Oh iya, bos, yang belakang sini bos. Maju bos, sini bos. Biar nggak sempit bos. Gimana bos? Terus selama seumur hidup baru khatam ini? Baru hatam ini Pak Haji. Jadi ibadah saya kalau saya nggak sholat hajat itu menyesal sekali Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow, Kalau jadi ketinggalan- kalau nggak baca Quran nyesel. Nyesel Pak Haji. Kalau nggak- dulu sebelum kenal Wah, RDAY nggak ada Pak Haji. nggak ada penyesalan, Nggak ada, Pak Haji. nggak baca Quran nggak nyesel. Tidak Pak Haji. Tapi sekarang setelah Nyesel, tahu Pak Haji. ilmunya RDAY, Nyesel sekali Pak Haji. wow, tepuk Sholat tangan kok- dong. Untuk ninggalin sholat qobliyah aja nih, kalau sholat qobliyah aja saya satu kali aja terlewat, saya udah kayak lemes kali Pak Haji, kayaknya nggak sempurna ibadah saya gitu Pak Haji. Masya Allah ini luar biasa gitu Pak Haji, membangun saya itu supaya lebih baik lagi gitu. Yang tadinya hidup udah nggak teratur, udah mikir. Hidup nggak teratur, Hidup nggak teratur. tapi kontrol teratur dong. Jadi hawanya tuh selalu ngeluh Pak Haji, selalu apa jadi Tuhan kecil Pak Haji. Ya, Seperti itu Pak Haji. Dengan datang ke sini dengan arahan Pak Haji ternyata berubah semua Pak Haji. Jadi saya dan istri saya juga udah mulai apa namanya hilang itu untuk kayak udah apa namanya hilang gitu aja yang pikiran kita berharap sudah tidak berharap. Nggak boleh. Utang-utang kita ya udah kita ikhlaskan saja gitu Pak Haji. Ya. Yang jelas memang kita udah mau menata hidup ini supaya kita legowo lagi gitu Pak Haji. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji atas wow, pencerahan tepuk ini, tangan Pak Haji. dong, luar biasa. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi tunggu dulu wabarakatuh. dong. Ini ada yang japri nih. Terakhir ML sama istri kapan katanya? Terakhir ML malam sama Jumat istri Pak Haji. kapan? Malam Jumat Pak Haji. Malam Jumat. Ini malam apa sekarang? Malam Senin. Malam Jumat kemarin Pak Haji. Malam Jumat kemarin. Jadi berapa hari nggak ML? Kosong berapa hari dari malam Jumat sama ini malam? Sebulan ini sih udah hampir 5 kali Pak Haji. 5 kali. Ya Pak Haji. Wah, tepuk tangan dong. Wah. Terakhir ML siapa yang minta dulu? Kadang-kadang saya, kadang-kadang istri Pak Haji. Enggak, terakhir kemarin. Oh istri Pak Haji. Gimana dia mintanya kalau boleh tahu? Ayo kita ikutin arahan Pak Haji. Gubrak, Kita gitu. arahan gue. Emang gue ngarahin kemana? Ya kalau berangkat kerja pun saya suruh nenen dulu Pak Haji. Sebelum berangkat kerja, Siap Pak Haji. tiap hari Setiap hari Pak Haji. nenen dulu. Siap Pak Haji. Di mana nenennya bos? Kan udah rapi, udah mandi, baju udah dimasukin. Udah rapi, Pak Haji, udah rapi. pakai ikat pinggang. Udah rapi Pak Haji. Mau Terus berangkat. gimana nenennya? Saya nenen di ruang tamu Pak Haji. Tepuk tangan dong. Jadi Pak, suami yang sebelum berangkat kerja, nenen sama pasangannya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin, amin. Jadi suami sebelum berangkat kerja, dia nenen sama istrinya, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin Pak, ilmu-ilmu kearifan lokal gitu aja. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, kalau dia punya utang, itu utangnya yang lunasin pasti Allah, tanpa kita yang lunasin. Coba praktekin. Sholat ba'diyah qobliyah tahu gak Bapak dan Ibu? Nah, jangan bolong. Kita kan kadang sholat ba'diyah qobliyah dulu lupa, nggak dikerjain. Nah, coba kerjain. Nanti berlaku ilmu ini nih. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa cicil, hanya cuman melakukan sholat ba'diyah qobliyah. Kalau di luaran sana, sholat ba'diyah qobliyah nggak wajib. Kalau di RDAY wajib. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran, itu sampai mati, nggak akan matinya kena santet dan nggak akan kena guna-guna. Wow, lumayan. Sekarang lagi tren Pak. Nah, kita paksain itu. Nah, jadi kamu udah mulai berlaku tuh sebelum berangkat kerja nenen. Siap Pak Haji. Nah. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ini yang sebelumnya kan saya udah tobat yang telanjang itu Pak Haji. Cuman kan saya pakai di gitu pakai anduk apa Pak Haji. Oh nggak boleh.
Terus gimana Pak Haji kira-kira Pak Haji? Mesti telanjang bulat. Sudah telanjang bulat Pak Haji. Mandi dulu. Mandi. Habis mandi, jalan dari kamar mandi Langsung ke kamar. ruang tamu. Iya. Ruang tamu. Lampu mesti nyala semua. Siap sudah Pak Haji. Sudah. Sudah Pak Haji. Nah, kamu jalan dah tuh seperti peragawan. Ya. Siap Pak Haji. Nanti kamu taubat. Terima kasih banyak Ya, Pak Haji. oke, Terima tepuk tangan dong. J, kasih centong J, nih saya kasih uang bibit J. Yang testimoni J. Tepuk tangan dong. Nanti buat manggil ya, kayak Roni ya. Roni bisa 600 juta, kamu harus bisa juga. Ya, tepuk tangan dong. Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Pak Haji, saya. saya mau nanya nih Pak Haji. Ya. Yang kemarin saya jalanin itu Pak Haji, kok malah ditawarin lagi sama BRI. Ambil. Ya. Tapi masih ada utang lagi dong Pak Haji. Gak apa-apa. Emang ilmu RDAI begitu Bu, kayak orang mana? Pada saat kita jalani ilmu RDAI, ditawarin utang. Iya. Kalau udah banyak, lepas, cus, Terus kabur. Terus kapan, Pak Haji? Kapan yang 1 miliarnya kapan? Hah? Yang 1 miliarnya kapan, Pak Haji? Nunggu berat badan ibu susut dulu. Tadi saya udah telepon sama 1 miliar, nggak mungkin karena berat badan ibunya. Wow, berapa berat badan kamu? 80. Nggak mungkin. Kemarin timbangan bekatul di bawah hancur sama lo. Di bawah kan ada timbangan dedak. Gue tanya, kenapa nih jarumnya hancur? Ada ibu-ibu Pak tadi nimbang di sini. Lu Rati. Pak Haji, tuh kalau nenen gitu Pak Haji. Apa? Yang Emangnya paling masih ada suruh. nenen? Iya. Mana lihat dulu. Terusnya Je, sayanya ini ada yang gerendengan. japri. Pengen lihat ibu coba bentuk nenennya gimana? Set. Tepuk tangan dong. Nih Pak Haji, Kapan terakhir nenenin suami? kemarin nggak sebulan, habisnya saya gerendengan mulu. Iya terakhir nenenin suami kapan? Ya ini lah, udah paling cuma 3 minggu Pak Haji. Nenenin suami? Iya. Ibu Saya yang juga- nawarin apa suami yang minta? Suami. Gimana dia mintanya? 99 gitu. Apa? 99. Terus Itu Saya- artinya apa? ah, saya jadinya gini kesel jadi Pak Haji. Dia suami tuh ngomongnya gimana minta nenennya? 99. Coba ulangi lagi. Suami mintanya gimana? 99 yuk, 99. Gitu. Saya bilang gitu. Oh tuh kode. Iya. Hah? Enggak, dianya minta 99 gitu. Tapi saya Maksudnya yang megang nenennya ibu apa dia megang nenennya? dia saya nggak mau. Ribet. Jadi seterusnya gimana Pak Haji nih supaya rekening Enggak kan suami ngasih kodenya ibu minta nenennya gimana? Ibu jawabnya gimana? dia bilang 99 yuk, 99 gitu. Ibu Tapi jawabnya apa jawabnya? Wah, gitu. Ibu jawabnya gimana? Enggak, gitu. Ntar aja gitu. Oh ntar aja. Kenapa ntar aja? Banyak orang, Pak Haji. Terus saya katanya suami gini, ya bagaimana ntar Pak, ntar dapat rezeki dari Pak Haji nih, dari Pak Haji. Terus saya bilang, ntar aja gitu. Jadi saya gerendengan aja, jadi nggak masuk Pak Haji. Itu gimana selanjutnya Pak Haji?
biar jangan dikasih utang lagi gitu. Kemarin dia ditawarin utang, Bu, mau nggak Bu gini besok cair. Kata saya bilang bener bener Pak Haji, cair 3 hari. Cuman Yang cair alat kelamin ibu atau utangnya? yang dibayar ditawarin utang. Nah sekarang pengen supaya utang lunas, terus rekening masuk. Begitu Pak Haji, biar katanya jangan sampai ngutang lagi. Udah gitu. Jadi saya kemarin 99 kali tuh yang Nenennya berapa kali nenennya? 999 kali. enggak, 99. Apa? 99. Nenennya. 99. Sebelah kiri berapa? 99. Sebelah kanan? 99. Kenapa nggak 999? Pap. Sakit juga. Sakit Pak Haji. Apa? Sakit lah Pak Haji. Saya mau solusinya bagaimana nih Pak Haji nih supaya tajir gitu, cepat tajir melintir gitu. Kuncinya gampang Bu. Kalau ibu nenenin suami pakai nenen kanan, tangan kiri remes alat kelamin suami. Udah saya Pak Haji, cuman saya sambil gerendeng. Tanti na lari kebelet kencing. Kebelet kencing na Tanti. Tanti kebelet kencing na Tanti. Gimana Pak Haji di selanjutnya Pak Haji? Selanjutnya bagaimana yang gampang-gampang aja, centong kayak apa gitu Pak Haji. Makanya saya penasaran kesini lagi nih Pak Haji. Saya mau laporan sama Pak Haji saya bilang gitu. Pengen centong kayak yang gampang gitu Pak Haji, jangan tetek lagi. Bu, yang paling gampang ya nenenin suami 1 miliar Bu per hari. Coba ibu praktekin, tapi tidak boleh pakai berharap. Ibu kan sambil nenenin suami berharap. Iya benar. Betul kan? Tepuk tangan dong. Iya. Tapi kan saya bilang gini, suami bilang usah pala. Saya bilang usah pala gini. Ngapain? Saya bilang nih 1 miliar dapat 1 miliar. Tapi mengharap memang Pak Haji saya. Iya. Nggak boleh, karena ini kan hanya apa ya? Ilmu kearifan lokal Bu. Jadi orang zaman dulu dia zamannya kakek kita ya nenek. Itu tadi kan istri yang nenenin suami 99 kiri 99 kanan itu kan bonus dari Allah 1 miliar Bu. Itu bonus udah langsung dibayar kontan. Tinggal ibu meraktekin tapi tidak boleh berharap. Nah, sambil apa ya? Cinta kasih, terima kasih, kasih sayang, ilmu RDAI Pamungkas. Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Coba praktekin. Ini berlaku buat semuanya, nggak hanya ibu aja. Jadi nggak dihitung begini Pak Haji, nggak dihitung misalkan sebulan nih dapat gue duit nih, sebulan dapat duit itu nggak boleh. Wah, kelamaan Bu. Biasanya nenenin hari ini juga cair 1 miliar. Tanpa harus sebulan. Oh gitu. Jadi namanya ilmunya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Ibu jangan bilang, apa saya nenenin sekarang nanti bulan depan cair 1 M. Nggak boleh, itu namanya perhitungan. Sama Tuhan kita nggak boleh perhitungan. Harus praktekin ilmu RDAI legowo. Lapang dada. Bu, kalau orang harus kerja keras dapat 1 miliar, saya nggak setuju Bu. Pilih kasih dong. Nah kita tanpa kerja, kita kan usianya udah di atas 40.
sekarang. Usia kita udah di atas